Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi kawan-kawan Muhtatulian. Selamat pagi. Kali ini di live Instagram pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Lebak. Sedikit sejarah mengenai Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Nah, mula-mula jika kita berbicara Lebak, maka yang terbesit dalam pikiran adalah perbedaan antara Lebak dan Rangkas Bitung. Karena Rangkas Bitung di sini selalu dikategorikan sebagai kabupaten. Padahal Rangkas Bitung ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lebak, atau singkatnya atau sederhananya adalah bahwa Rangkas Bitung ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Lebak. Ya, teman-teman, kawan-kawan atau para netizen yang sedang menonton live Instagram kali ini. Nah, Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Banten. Begitu. Memiliki 28 kecamatan dan juga 340 desa dan 5 kelurahan. Nah, maka Kabupaten Lebak ini luas wilayahnya itu terluas di Provinsi Banten. Begitu. Jadi Kabupaten Lebak ini adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat. Di antaranya adalah berbatasan langsung dengan Bogor, berbatasan langsung dengan Sukabumi, kemudian berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, juga Kabupaten Pandeglang. Begitu. Jadi Lebak ini bisa dikategorikan sebagai kabupaten yang menurut saya pribadi adalah kabupaten yang alternatif gitu. Jadi mudah untuk diakses gitu kan. Karena di Kabupaten Lebak pun sudah memiliki moda transportasi massal, yaitu kereta api. Jadi di Rangkas Bitung, di Maja dan di Cetras itu sudah dilintasi oleh moda transportasi massal, yaitu kereta api. Jadi mobilitas warganya sangat-sangat mudah sekali begitu jika ingin berpergian ke ibu kota negara. Karena jarak dari Kabupaten Lebak ke ibu kota negara, yaitu Jakarta, tidak begitu jauh, kurang lebih hanya tidak sampai 200 kilo, tidak sampai segitu. Jadi mobilitas warganya itu kebanyakan masyarakat di sini itu bekerja di luar kabupaten, diantaranya pasti ke Jakarta atau ke ibu kota negara. Nah, Lebak dalam ruang lingkup sejarah, Lebak dalam bingkai kesejarahan. Jadi saya akan membahas sedikit mengenai asal usul nama dari Lebak sendiri. Begitu. Kenapa kabupaten ini dinamai Kabupaten Lebak? Begitu. Kenapa tidak dinamai dengan kabupaten yang lain? Begitu. Kenapa harus Kabupaten Lebak? Nah, berdasarkan sumber yang saya baca dari Toponim Banten, ya, Toponim Banten itu karya Bapak Juliadi dan juga Bapak Neli Wahyudin almarhum. Nah, dan di dalam bukunya menjelaskan bahwa Lebak ini diambil dari bahasa Sunda, yang artinya adalah tempat yang paling bawah atau daerah yang paling bawah. Nah, Lebak ini di antara daerah-daerah lain di Provinsi Banten, contohnya di Kabupaten Pandeglang, maka Lebak ini berada di daerah yang paling bawah, Lebak atau lembah lah bahasa Indonesianya begitu. Jadi Pandeglang ini diambil dari kata Panegalan. Jadi Panegalan itu merupakan tempat di mana bisa melihat ke segala arah. Maka ketika Pandeglang dan Lebak ini menjadi satu kesatuan. Jadi Pandeglang ini atau Panegalan ini bisa melihat Lebak begitu. Makanya Pandeglang ini adalah tempat untuk melihat ke segala arah begitu. Jadi Lebak itu bisa lihat di bawah. Nah,
kapan Kabupaten Lebak itu diresmikan atau kapan Kabupaten Lebak ini didirikan begitu. Nah, menurut catatan sejarah, ketika ketika Kesultanan Banten itu jatuh kepada negara Inggris, ya, kepada kolonial Inggris, kemudian saat itu Gubernur Jenderalnya dipimpin oleh Raffles. Nah, Raffles ini membagi wilayah kesultanan menjadi 4 bagian. Jadi wilayah Banten Lor, Banten Kulon, Banten Tengah, dan Banten Kidul. Nah, kebetulan Banten Kidul ini, wilayah Banten Kidul ini mencakup Kabupaten Lebak saat ini begitu. Maka saat itu ketika Lebak atau ketika Kesultanan Banten jatuh ke tangan kolonial Inggris dipimpin oleh Gubernur Jenderal Raffles. Nah, tahun 1813 Kesultanan Banten dibagi menjadi 4 bagian. Lor, Tengah, Kulon, dan juga Kidul. Kidul itu di wilayah Kabupaten Lebak. Maka saat itu pusat administrasinya adalah di Cilangkahan. Jadi wilayah Banten Kidul itu pusat administrasinya di Cilangkahan. Maka di Cilangkahan itu saat terbagi menjadi 4 bagian itu, bupatinya adalah Tumenggung Suradilaga. Bupati Banten Kidul saat itu adalah Tumenggung Suradilaga yang berada di Cilangkahan. Itu bertepatan pada tahun 1813 ketika Kesultanan Banten jatuh ke tangan kolonial Inggris. Nah, kemudian ketika Banten jatuh pada tangan kolonial Belanda, tepatnya setelah tahun 1813, kurang lebih tahun 1820-an jatuh lagi ke Belanda, dan kemudian Belanda membuat atau memisahkan 3 wilayah Banten ini menjadi 3 keresidenan. Ya. Yang pertama adalah Residen Serang, kemudian kemudian Caringin, dan juga Lebak. Nah, Lebak di sini sudah termasuk ke dalam keresidenan Banten. Jadi yang dibagi oleh kolonial Belanda itu atau pemerintah Belanda itu menjadi 3 bagian. Wilayah Serang, wilayah Caringin, wilayah Lebak. Itu termasuk ke dalam Banten, keresidenan Banten. Nah, tepatnya tahun 1828 ya, Stadblad atau apa ya? Kalau dalam bahasa kita tuh peraturan pemerintah atau keputusan lah. Surat keputusan Stadblad nomor 1, Stadblad 1 nomor 108, saat itu Lebak resmi dijadikan sebagai kabupaten tahun 1828. Maka yang tanggal inilah, tanggal 2 Desember 1828 inilah yang menjadi titik tolak hari jadi Kabupaten Lebak, dan sampai saat ini masih dimeriahkan, masih dimeriahkan begitu. Tanggal 2 Desember masih diperingati. Tanggal 2 Desember tahun 1828 itulah hari lahir kabupaten atau hari jadi Kabupaten Lebak, yang diambil dari apa? Yang diambil dari surat keputusan pemerintah Belanda atau Stadblad nomor 1/108. Nah, itulah pembentukan Kabupaten Lebak begitu ya. Nah, dulu Kabupaten Lebak ini belum sebanyak sekarang kecamatan. Kalau sekarang itu kecamatannya sampai 28 kecamatan. Ya kan? Sekarang Kabupaten Lebak banyak sekali kecamatannya, hingga 28 kecamatan, kemudian desanya berjumlah 340 desa, kemudian kelurahannya ada 5 kelurahan. Nah, saat itu ketika masa pemerintah Hindia Belanda, Lebak ini terbagi hanya 4 distrik. Ya, 4 distrik saja begitu. Jadi distrik itu di bawah di bawah wilayah keresidenan. 4 distrik, dan juga ada 8 under distrik begitu. Nah, jadi ada distrik Sajira, kemudian distrik Madur, kemudian distrik Lebak Parahiang begitu. Jadi semua itu belum menjadi kecamatan. Kalau sekarang kan sudah menjadi kecamatan. Sekarang tuh udah ada kecamatan Rangkas Bitung, Karanganyar, Citeras, kemudian Bojong Manik. Citeras bukan kecamatan, Kecamatan
Bojongmani, Kecamatan Rangkas Bitung, Kecamatan Leuwi Damar, Cimarga, Cileles, Cikulur, begitu kan. Kemudian Warunggunung dan masih banyak lagi kecamatan sehingga ada 8 kecamatan tadi. Nah, kalau dulu hanya 4 distrik. Begitu ya. Nah, setelah itu Rangkas Bitung yang saat ini kita kenal dengan ibu kota Kabupaten Lebak, dahulunya bukan sebagai ibu kota Kabupaten Lebak karena Kabupaten Lebak saat itu pusat administrasi dari Kabupaten Lebak ini berada di wilayah Leuwi Damar. Nah, kawan-kawan jika ada kawan-kawan yang dari Leuwi Damar, ada teman-teman yang dari Leuwi Damar yang sedang menonton, jadi Kabupaten Lebak dulunya berada di Leuwi Damar, pusat administrasinya ada di Leuwi Damar, tepatnya di wilayah Lebak Parahiang atau di apa ya? Di Lebak Gedong. Nah, teman-teman jika tahu nama Lebak Gedong ataupun Lebak Masigit yang ada di Leuwi Damar, dahulu itu merupakan pusat administrasi dari Kabupaten Lebak. Ya, karena dilihat banyaknya bukti-bukti arkeolog seperti halnya ada pondasi penjara, kemudian ada rumah Antonia Adrian Penings. Antonia Adrian Penings ini adalah seorang misionaris pada masa Zending begitu. Nah, beliau itu datang ke Kabupaten Lebak, kemudian menyebarkan agama Nasrani di Leuwi Damar begitu. Nah, saat itu ketika Leuwi Damar ini sedang subur-suburnya, nah akhirnya Leuwi Damar yang saat itu menjadi pusat kota atau pusat administrasi dari Kabupaten Lebak harus dipindahkan ke Warunggunung. Alasannya kenapa? Karena alasannya Warunggunung ini dirasa sangat berdekatan dengan ibu kota provinsi atau berdekatan dengan keresidenan saat itu ya. Jadi jalan dari Warunggunung ke Serang itu kan satu jalur begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ingin ke Serang saat itu harus melewati Warunggunung, maka Warunggunung dijadikan pusat administrasi setelah Leuwi Damar begitu. Nah, tidak lama sih di Warunggunung, tidak lama karena pada tahun 1849 Warunggunung ditinggalkan menjadi ibu kota kabupaten dan dipindahkan ke Rangkas Bitung. Nah, perpindahannya itu memakan waktu 3 tahun karena di Rangkas Bitung pun harus dibuka dulu aksesnya, kemudian harus dibangun terlebih dahulu kantor-kantornya begitu, karena saat itu Rangkas Bitung merupakan hutan bambu atau rawa-rawa begitu, maka sesuai dengan namanya Rangkas Bitung begitu. Jadi Rangkas ini dalam bahasa Sunda yang penuturnya berasal dari Kabupaten Lebak sebagian, Rangkas ini identik merujuk pada kata rangsa atau pasiksa atau potongan atau belah gitu. Nah, jadi bitung ini adalah salah satu jenis bambu ya, salah satu jenis bambu yang orang Sunda menyebutnya awi bitung. Nah, maka Rangkas Bitung disatukan adalah bambu bitung yang berserakan atau banyak bambu bitung yang hancur begitu. Oleh sebab itu maka disebutlah Rangkas Bitung. Nah, setelah dibuka lahannya Rangkas Bitung, kemudian barulah dipindahkan secara resmi dipindahkan pada tahun 1853 begitu. Nah, 1853 ini resmi Rangkas Bitung menjadi ibu kota dari Kabupaten Lebak begitu. Nah, akhirnya sampai pada saat ini ya, teman-teman dan kawan-kawan atau bahkan orang luar dari Kabupaten Lebak itu sering keliru dengan istilah Kabupaten Lebak dan Rangkas Bitung, seperti halnya terpisah antara Lebak dan Rangkas Bitung. Padahal Lebak dan Rangkas Bitung itu satu kesatuan. Jadi Lebak itu adalah kabupatennya, Rangkas Bitung itu adalah kecamatannya atau ibu kota dari kabupaten. Jadi Rangkas Bitung, Lebak, Banten ya. Jadi ibu kotanya Rangkas Bitung, kabupatennya Lebak, provinsinya Banten. Maka itulah. Jadi kadang sering tertukar. Apakah Lebak dan Rangkas Bitung itu sama? Gitu. Ya jelas berbeda. Nah, jadi Rangkas Bitung itu adalah bagian dari Lebak. Oke, jadi Kabupaten Lebak atau Rangkas Bitung. Nah, pada tahun 1893 dipindahkan ke Rangkas Bitung dan sampai saat ini menjadi ibu kota Rangkas Bitung. Nah, semakin berjalannya waktu, semakin proses
peristiwa-peristiwa sejarah pun banyak sekali ditorehkan di Kabupaten Lebak, seperti halnya kedatangan Edward Doesdecker, seorang Belanda ya, atau yang sering disebut dengan Multatuli ya. Jadi Multatuli ini adalah Edward Doesdecker. Beliau ini datang ke Rangkas Bitung tahun 1856 begitu. Nah, dia menjadi asisten residen Lebak begitu ya. Menjadi asisten residen, datang ke Rangkas Bitung tahun 1856 begitu. Tapi di sini dia tidak terlalu lama, kurang lebih hanya 3 bulan. Jadi dia datang 1856, pergi dari Rangkas Bitung pun sama 1856, karena saat itu berselisih paham dengan Bupati Lebak Raden Temenggung Adipati Kartanegara begitu ya. Jadi jika kawan-kawan belum mengetahui ada berapa bupati sampai saat ini begitu ya. Bupati yang pertama dalam sesuai yang saya baca di salah satu situs internet Belanda, Pangeran Senajaya itu atau Raden Jamil ini merupakan bupati tapi belum terbentuk sebagai kabupaten begitu. Kalau Raden Temenggung Adipati Kartanegara dia sudah berbentuk kabupaten, kemudian dijadikan sebagai bupati. Jadi kurang lebihnya bupati yang resmi secara de facto dan de jure adalah Raden Temenggung Adipati Kartanegara, itu bupati pertama begitu. Hingga saat ini sampai 20 bupati begitu di Kabupaten Lebak begitu. Dan dalam sejarah Lebak, bupati pertama di Kabupaten Lebak itu hanya saat ini begitu ya. Baru saat ini Bupati Hajayiti Octavia Jayabaya. Sebelumnya adalah bupati-bupati semuanya berjenis kelamin laki-laki. Dan ada bupati Lebak yang tewas saat itu dibunuh oleh salah satu tokoh revolusioner, yaitu Cemamat. Nah, itu terjadi pada tahun 1945. Jadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Karena ketika Republik Indonesia ini mencetus kemerdekaannya, kemudian banyak sekali masyarakat Banten yang kurang sepakat atas kemerdekaan ini karena dirasa terlalu dibuat-buat begitu. Akhirnya saat itu Cemamat sebagai tokoh revolusioner Banten ini yang pola revolusinya itu mirip dengan pemberontakan mirip dengan revolusi Bolshevik yang berada di Rusia, yang berada di Uni Soviet tahun 1917. Nah, di sini pun 1945 mirip seperti itu gitu. Jadi Cemamat itu memobilisasi kawan-kawan masyarakat Lebak ya. Jadi untuk intinya didoktrin oleh Cemamat, dan kemudian warga Warung Gunung dan Rangkas Bitung itu umumnya mempercayai Cemamat dan akhirnya sepakat untuk menculik Raden Temenggung Hardiwinangun. Nah, Raden Temenggung Hardiwinangun ini adalah bupati yang ke-8 di Kabupaten Lebak. Diculik, kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai di daerah Panggarangan. Oleh sebab itu maka di Panggarangan ini ada satu daerah atau satu tempat yang namanya Situ Regen. Nah, Regen di sini adalah istilah dari bupati. Jadi bupati dulu tuh disebutnya Regen atau Regen. Seperti halnya Bupati Raden Temenggung Adipati Kartanegara pun sama disebutnya sebagai Regen Sepuh begitu. Begitupun dengan Raden Hardiwinangun. Raden Temenggung Hardiwinangun pun sama disebutnya sebagai Regen begitu. Maka peristiwa pembunuhan Raden Temenggung Hardiwinangun ini dijadikan sebuah tempat lokasi pembuangan mayatnya begitu. Sekarang menjadi Situ Regen. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka sekelumit peristiwa sejarah yang berada di Kabupaten Lebak ini salah satunya adalah tewasnya Raden Temenggung Hardiwinangun di tangan Cemamat begitu. Dan juga ada lagi kemudian jadi pernah saat itu di Banten itu seluruh kepala daerah digantikan oleh para ulama
begitupun Kabupaten Lebak. Nah, itulah menjadi titik tolak. Jadi Kabupaten Lebak itu ketika dipimpin oleh Harwinangun itu dieksekusi, kemudian langsung diganti kepadanya oleh Ahmad Khatib, gitu, ya kan? Nah, di sini pun ada nih di ruang 6 ya, di ruang 6 Museum Multatuli pun ada fotonya. Teman-teman nanti jika datang ke Museum Multatuli bisa langsung datang ke ruangan 6. Nah, ruangan 6 ini merupakan ruangan yang membahas sedikit mengenai sejarah Lebak, dan teman-teman bisa melihat ada foto bupati pengganti Hardiwinangun dari kalangan ulama, begitu. Itulah dimana saat peristiwa terbunuhnya Raden Hardiwinangun. Nah, kemudian kurang afdol rasanya jika berbicara Lebak ini tidak berbicara peninggalan prasejarah, peninggalan praaksara pada masa praaksara di Kabupaten Lebak. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan datang ke Kabupaten Lebak, tepatnya ke Lebak Selatan, itu banyak sekali peninggalan masa praaksara. Contohnya seperti Lebak Sibedung, ya. Lebak Sibedung, kemudian Lebak Kosala, itu tuh menjadi salah satu tradisi megalitik terbesar, begitu. Jadi bangunannya berupa punden berundak, begitu, punden berundak yang berada di Lebak Sibedung. Nah, kalau di Lebak Kosala pun sama. Banyak sekali tinggalan-tinggalan menhir, dan juga terdapat bola bulat, batu bola yang pipihannya halus sekali, dan oleh masyarakat setempat disebutnya batu pelor karena berbentuk seperti peluru, begitu. Nah, kalau Lebak Sibedung ini dia itu semacam piramid tapi 7 undakan, begitu. Jadi menurut W.F. Stutterheim, ya, menurut W.F. Stutterheim bahwasannya bangunan-bangunan candi di Indonesia ini, ya kan, berbeda dengan bangunan-bangunan candi yang berada di India. Walaupun secara keagamaan bahwa Hindu ini berasal dari India, tapi bangunan-bangunan candi yang berada di Indonesia ini, ya, itu berbeda sekali dengan bangunan-bangunan candi yang ada di India. Nah, kenapa berbeda? Karena kita memiliki peninggalan purbakala yang berupa punden berundak. Jadi teman-teman jika melihat Candi Borobudur bentuknya berundak-undak seperti itu, kurang lebih itu adalah evolusi, ya kan, atau perubahan bentuk yang tadinya dari atau misalkan istilahnya bukan perubahan bentuk, istilahnya penggabungan antara kebudayaan lokal dan juga kebudayaan dari India, dari Hindu tadi. Makanya digabungkan atau asimilasi kebudayaan, dan kemudian terbentuklah Candi Borobudur yang diambil dari punden berundak atau peninggalan kebudayaan lokal di Indonesia ini. Nah, punden berundak ini kita di Kabupaten Lebak ini memiliki di daerah Citorek, begitu ya. Jadi itulah sekelumit tentang peninggalan tradisi megalitik yang berada di Kabupaten Lebak. Sebenarnya masih banyak sekali, dan sebagai Baduy pun teman-teman harus mengetahui bahwa Baduy pun ini masih melestarikan, atau Baduy pun ini masih menjalankan kebiasaan food gathering atau bercocok tanam atau pengumpulan makanan, begitu ya. Jadi tradisi-tradisi megalitik pada masa Megalitikum itu sampai saat ini oleh kalangan masyarakat Baduy masih dijalankan, begitu ya. Jadi di Baduy itu ada satu lokasi yang dimana orang luar pun tidak boleh masuk ke sana. Jadi hanya orang Baduy saja yang diperbolehkan, begitu. Itu menjadi tempat pemujaan untuk roh nenek moyangnya, begitu ya. Jadi kurang lebih itu di sekitaran Baduy Dalam lah, di hutan larangan, begitu. Nah, disebutnya Arca Domas, begitu ya. Jadi kawan-kawan itu cukup mengetahui saja dan tidak boleh masuk ke kawasan yang dilarang oleh masyarakat Baduy tersebut. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak kalau misalkan ingin menceritakan mengenai sejarah Lebak. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Dari Rani Bloodstone,
penamaan nama Lebak sendiri itu ada asal usulnya nggak sih? Dan nama Lebak sendiri dikenal kira-kira abad keberapa? Oke, Ibu Rani Bloodstone, berapa sih Bloodstone ya? Jadi nama Lebak ini, jadi kalau penamaan itu kita ngambilnya dari toponim ya. Toponim, jadi Lebak ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya bawah. Kenapa bawah? Karena Lebak ini daerahnya paling bawah di antara daerah-daerah yang lainnya, begitu. Jadi dari Bogor nih, perbatasan Bogor, kita Lebak ini paling bawah. Kemudian dari Pandeglang ini kan dataran paling tinggi, dataran tinggi pula. Jadi melihat ke bawah itu ya ke Lebak. Nah, jadi Lebak itu adalah diambil dari bahasa Sunda yang artinya lembah atau bawah. Daerah kita, daerah Lebak ini ya bawah begitu. Jadi dilihat dari Paneggalan. Paneggalan ini adalah Pandeglang. Jadi Paneggalan itu tempat untuk melihat ke segala penjuru. Akhirnya ketika orang-orang di Pandeglang ini melihat ke segala juru, terlihatlah Lebak. Gitu. Maka seperti itulah. Jadi Lebak itu secara sederhana adalah wilayah yang paling rendah di antara wilayah lain. Terus kenapa? Abad ya. Sejak abad berapa? Jadi Lebak itu mulai diresmikan sebagai kabupaten, mulai dikenal itu ketika pergantian kekuasaan dari kolonial Inggris ke kolonial Belanda. Jadi dulu tuh sempat kolonial Inggris itu. Jadi Kesultanan Banten sempat jatuh ke tangan kolonial Inggris. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian pada tahun 1813. Jadi 4 bagian. Nah, setelah itu diambil alih lagi oleh Belanda pada tahun 1820-an. Nah, kemudian diresmikanlah nama Kabupaten Lebak ini pada tanggal 2 Desember tahun 1878. Jadi kurang lebih itu ketika abad 19, pertengahan abad 19. Oke? Masih ada lagi? Sudah? Oke. Terima kasih yang sudah bertanya. Semoga teman-teman semoga teman-teman tidak puas dengan dengan penjelasan saya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak puas, maka teman-teman bisa datang langsung ke Museum Multatuli, bisa langsung melihat koleksi-koleksi yang berada di Museum Multatuli yang berkaitan langsung dengan Kabupaten Lebak begitu. Terima kasih, saya Ginandar dari Museum Multatuli untuk pamit. Bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.